Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Kabak Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan, diam saja saat anaknya Aditya Hasibuan menganiaya seseorang mahasiswa bernama Ken Admiral secara brutal. Dari video yang tersebar di media sosial, tampaknya Aditya dibenturkan kepala Ken ke lantai berkali-kali hingga berdarah. Aditya juga memukuli serta menginjak-injak Ken yang sudah tak berdaya di lantai. Dari video tersebut terlihat Akhiruddin diam saja saat penganiayaan tersebut. Bahkan terlihat Akhiruddin menghalangi seorang pemuda yang ingin melerai penganiayaan tersebut. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan viralnya video tersebut, kira-kira mengapa banyak keluarga dari oknum-oknum pihak pejabat terkait dan juga oknum kepolisian yang terlibat kasus seperti ini? Apakah kasus seperti ini adalah cerminan buruknya kepolisian dan juga keluarganya? Apakah dasar yang perlu dilakukan agar perubahan ini terjadi di tubuh kepolisian? Pemirsa, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Bung Agus. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kita cukup sedih ya, Bung ya, ketika bulan Idul Fitri ya, bulan Syawal, terus kemudian ada berita atau aksi premanisme yang dilakukan oleh salah seorang anak pejabat ya. Setelah sebelumnya anak dari salah seorang pejabat di Dirjen Pajak, ini ada lagi ya, ada seorang yang namanya Aditya Hasibuan. Konon katanya yang bersangkutan ini adalah seorang anak dari oknum kepolisian Polda Sumatera Utara, yaitu Kompol Akhiruddin Hasibuan yang telah melakukan tindak penganiayaan. Nah, kalau kita melihat dan mencermati terkait dengan viralnya video yang cukup memprihatinkan tersebut, menurut kacamata Anda ini, Bung Agus, apakah hal seperti ini adalah cermin dari rusaknya moral remaja kita saat ini? Mohon tanggapannya. Ya, baik Bang Aziz Rahman yang senantiasa diberikan pelonggaran ya, meskipun ini masih momentum Lebaran. Jadi, namun setiap masalah kasus ini kan tidak menunggu Lebaran ya, harus jeda dan berhenti kan gitu. Ini kan fenomena tersendiri ya. Pada saat kondisi seperti ini, apa sebenarnya yang memicu atau memacu ya, memicu berarti ada pemicunya, memacu itu kan berarti ada trigger yang sangat luar biasa untuk melakukan kanibalisme dalam bahasa saya ini yang kuat. Itu akan melakukan pressure baik itu secara kekuatannya, kekuasaannya kepada yang lemah. Dan ini sebetulnya bukan tuntunan tapi tontonan arogansi yang sangat luar biasa pada saat kondisi sekarang ini yang kemarin ya itu Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan proses reformasi terkait dengan beragam kasus. Ini saya katakan beragam kasus karena memang dinamikanya itu mulai level jenderal sampai level tamtama. Ya, ini sedikit banyak itu memberikan satu catatan-catatan yang sangat luar biasa terkait dengan bukan hanya prestasi, tapi ini adalah mencoreng nama institusi kepolisian Republik Indonesia. Jadi mencoreng ini kan akan menambah dampak terkait dengan seberapa seriusnya kinerja kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan reformasi di tubuh polisi itu sendiri. Yang mana polisi ini kan punya kewenangan. Ya, punya kewenangan ini karena aparatur penegak hukum ini kan ada 3. Polisi itu proses sidik, nah itu di tangan polisi. Kemudian proses penuntutan, nah itu di tangan jaksa.
kewenangannya. Kemudian proses pengadilan, proses pembuktian benar salah itu adalah proses yang ada di pengadilan di tangan hakim. Karena polisi ini punya kewenangan yang sangat luar biasa pada sektor penegakan hukum, maka tentunya polisi ini juga diberikan satu area kewenangan yang mana area kewenangan ini harusnya dalam rangka untuk penegakan hukum, bukan dalam rangka untuk mencoreng nama institusi kepolisian dalam justru ini kan bukan menegakkan, tapi justru ini melayu semukan hukum. Yang mana ini sebetulnya ini kan bagaimanapun ya kasus yang kemarin saja ya yang sangat luar biasa itu ya masih belum selesai, kasus Sambo, kemudian kasus yang sempat polisi punya rekening gendut yang itu di pertambangan ya. Ini masih prosesnya masih belum selesai. Nah, sekarang meskipun ini anak, bagaimanapun anak ini kan representasi dari keluarga besar AKBP Akhirudin. Dan kalau berdasarkan Perkap ya, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, ini ada kode etik. Yang mana kode etik ini sebetulnya untuk menjaga konsistensi ya, agar kewenangan kepolisian ini dijalankan secara benar dan memang sesuai dengan apa yang memang ya diberikan kewenangan tersebut. Ya, oleh karena itu kalau menurut hemat kami, jadi karena titik-titiknya ini titik-titik yang sangat mulai dari Sabang sampai Merauke ini ya, meskipun yang kemarin itu berproses secara hukum, tapi kan harapan kita sebagai seorang masyarakat yang tentunya sebagai pengayom hukum, pengayom ya, ini kan tentunya kita ini merasa tentram, nyaman, aman ya, itu di tangan ya penegak hukum yang itu mampu menjalankan kewenangannya secara proporsional sesuai dengan tupoksinya, tidak arogansi. Meskipun itu juga ya keluarganya. Nah, demikian, Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita membaca di beberapa pemberitaan, itu kan diberitakan bahwa bukannya melerai ya, ini AKBP Akhirudin Hasibuan ini malah seolah-olah mengompori anaknya. Sehingga kemudian Aditya Hasibuan ini menganiaya dengan cukup membuat kita sedih ya kepada Ken Admiral. Yang kemudian pada buntutnya ini AKBP Akhirudin Hasibuan ini dicopot dari jabatannya ya, dan diberikan sanksi oleh Propam Polda Sumut atas kasus tersebut. Nah, kalau Anda melihat seperti apa? Sudah tepat ini sanksi yang diberikan kepada AKBP Akhirudin Hasibuan ya, atau harusnya seperti apa ini agar citra dari kepolisian ini tidak semakin memburuk begitu? Ya, ada dua hal di sini. Saat melihat satu kesalahan ini kepada masyarakat awam sebagai pelaku subjek hukum, ya, sama pelakunya ini aparatur yang punya kewenangan. Ya, karena kalau masyarakat awam yang melakukan kesalahan maka tidak ada sidang kode etik. Gitu. Tapi kalau aparatur penegak hukum maka dia akan minimal kena dua. Pertama, kode etik juga kena. Yang kedua adalah KUHAP-nya juga akan kena. Karena KUHAP-nya ini kan nggak main-main ini. Kan bisa turut serta itu. 368 Jungto, 338 KUHAP. Nah, kalau seperti itu, ya berarti memang secara norma hukum ini sanksinya bisa berlapis. Kode etik ya mulai dari diturunkan jabatan sampai nanti dipecat ya sesuai dengan leveling kesalahan. Ini kan sudah diatur seperti itu. Namun seringkali ya entah itu bapaknya, entah itu karena keluarganya, entah itu karena saudaranya. Jadi kasus ini kan seringkali berulang-ulang. Makanya kalau seorang aparatur penegak hukum yang harusnya amanah, kalau di Islam itu kan harusnya amanah. Amanah ini
adalah satu urusan horizontal sama vertikal. Horizontal di hadapan manusia itu harus amanah, vertikal di hadapan Allah SWT itu juga harus mempertanggungjawabkan kewenangannya itu secara legal, proporsional, dan itu akan menambah ya nilai. Nilai itu value ibadah maupun value manusia. Jadi oleh karena itu ya ini adalah hal yang wajar kalau seorang aparatur penegak hukum, maka aparatur penegak hukum itu kalau ya melampaui kewenangannya atau bertindak kewenangannya itu secara tidak proporsional, bahkan ya menggunakan kewenangannya itu untuk kejahatan atau mendukung kejahatan. Ini kan termasuk itu kan pemukulan, penganiayaan, bahkan ya apa itu pengancaman lah ya, pengancaman secara pembunuhan ya, itu kan ada ancaman, ada senjata dan sebagainya itu, maka aparatur penegak hukum itu harus diberikan sanksi yang berlapis. Kenapa demikian? Ya karena ya apa yang dilakukan ini tidak dibolehkan gitu. Kenapa berlapis? Ya selain apa itu sidang etik juga kena, kemudian KUHAP-nya juga akan kena. Ya karena mereka itu adalah penegak hukum, bukan masyarakat biasa yang harusnya memberikan satu bukan tontonan tapi tuntunan. Bagaimana seorang penegak hukum itu harus berlaku yang adil, kemudian harus mampu memberikan rasa keamanan, karena kan aparatur negara, aparatur penegak hukum. Ya memang reformasi ini harus cepat ini dilakukan oleh Kapolri. Kalau nggak cepat, maka institusi Kapolri dari atas itu sudah melakukan reformasi, perbaikan, dari bawah ada masalah lagi. Nah, ini kecepatan untuk merusak itu adalah kecepatan yang merepresentasikan dari reformasi kepolisian itu. Ya sementara polisi itu kan dari Sabang sampai Merauke, ya, dan memang secara operasional ya karena ada kewenangan itu, maka dari Sabang sampai Merauke itu ada kemungkinan besar untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan itu. Nah, oleh karena itu ya memang harus sanksinya harus tegas. Sanksinya harus tegas dan sanksinya harus berat itu pada aparatur penegak hukum yang melanggar hukum. Nah, demikian Bang Aziz. Ya, baik Bung Agus. Ini kalau kita melihat di pemberitaan juga, ini kan tampaknya keluarga korban ini berterima kasih kepada Polda Sumut dan juga kepada netizen. Ini kalau saya melihat kalau berterima kasih kepada Polda Sumut ya tentu ini sudah wajar begitu ya, karena memberikan sanksi yang bisa dikatakan ya setimpal begitu. Tetapi ketika ini berterima kasih kepada netizen, ini saya sedikit agak bertanya-tanya ini, mengapa kok berterima kasih kepada netizen? Apakah faktor viral ini menjadi penting begitu ya terhadap keadilan di negeri kita tercinta ini? Ya, ini satu catatan yang penting, Bang Aziz. Kenapa sekarang ini proses opini publik, kepercayaan publik itu sangat luar biasa, pressure-nya kepada penegakan hukum maupun penegakan yang lain. Kenapa demikian? Karena era sekarang ini dengan era citizen journalism, ya itu beda dengan era dulu. Sementara aparatur yang tua-tua itu tidak memahami bahwa meskipun mereka punya kewenangan di buntunya, nah itu kan mulai kasus Desember 2022, baru ada akselerasi proses penegakan hukum. Ini baru kemarin, ya. Ini April, berarti jeda waktu hampir ya 5 bulan itu prosesnya itu lambat, ya. Perlu diingat, ya, negara itu bisa akan jalan manakala ada kepercayaan di masyarakat. Makanya kenapa sangat membantu seperti sekarang ini, ya. Jadi kenapa demikian? Ya karena opini publik itu akan memberikan satu titik di mana ada yang benar, ada yang salah. Terlepas apapun buntunya, ya struktur untuk melakukan ya pengaduan, struktur untuk memperoleh keadilan. Nah, itu akan semua akan ditebas itu dengan
ya opini-opini yang mana opini ini akan sangat membantu melakukan akselerasi, percepatan. Nah, memang pentingnya demikian itu, Bang Aziz. Dengan demikian, meskipun ya dibuntu, disembunyikan, diperlambat, itu mereka juga akan khawatir, akan takut. Karena bagaimanapun mereka itu adalah aparatur negara yang masih perlu jabatan. Ya, sementara masyarakat juga ya lepas saja, ya tidak ada tending, atau tidak ada tidak ada keinginan ya yang macam-macam. Jabatan masyarakat juga nggak punya kan gitu. Sementara masyarakat punya kepercayaan. Nah, legitimasi publik inilah yang sekarang sangat diperlukan untuk proses apapun, kontrol sosial, kontrol aparatur negara itu lewat opini publik. Nah, demikian. Ya, terakhir Bung Agus, ini kan kalau kita melihat dari kasus ini, terus kemudian kasus-kasus sebelumnya, tampaknya ini noda-noda banyak sekali ya yang melumuri tangan-tangan dari kepolisian ya. Meskipun dikatakan oknum, tapi sering dan juga jumlahnya lebih dari satu begitu. Nah, kira-kira dengan berbagai macam hal seperti ini ya di tubuh kepolisian, menurut Anda ini apa yang harus dilakukan ya, perubahan besar apa yang harus dilakukan di dalam tubuh kepolisian agar bisa memberikan kenyamanan ya, terutama di dalam penegakan hukum di negeri kita tercinta ini. Baik, barangkali ini sambil closing statement yang perlu kami tekankan sebagai ya pengamat ini kan senantiasa memberikan satu objektivitas terkait dengan kasus masalah yang sering terjadi terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimanapun ya keseimbangan suatu negara itu akan muncul baik itu dari luar maupun dari dalam itu karena ada penegakan hukum. Jadi apapun program negara, baik itu nanti mengundang investor ya atau kepercayaan publik ya atau apapun, maka salah satu pilar yang utama itu adalah proses penegakan hukum. Dan proses penegakan hukum sekarang itu bukan kacamatanya, itu kacamata mau kuda, tapi banyak kaca-kaca itu yang ada di masyarakat untuk satu, mengamati. Yang kedua, menilai. Ya, kalau mengamati dan menilai dengan era medsos sekarang ini, mampu mendobrak kebuntuan maupun paternalistik ya, patronnya itu dari yang dulu ya yang punya kuasa mampu membuntu era media-media offline, sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi oleh karena itu yang pertama, reformasi di tubuh polisi ini adalah bagian yang penting ya, dan perlu keseriusan ya, penting dan perlu serius ya, dan jangan segan-segan ya memberikan sanksi yang berlapis kepada anggota kepolisian nakal, ya, yang nakal. Kenapa demikian? Karena polisi itu adalah garda terdepan untuk penegakan ya hukum yang pertama. Ya, yang kedua kan jaksa, yang ketiga adalah pengadilan. Yang pertama ini. Oleh karena itu sesuatu hal yang harus dilakukan supaya kinerja kepolisian itu baik, tidak disorot ya dan amanah ya, sehingga mampu menjaga kestabilan operasional Indonesia ke depan untuk lebih baik. Yang mana ya Indonesia ini kan masyarakatnya mayoritas Muslim, maka otomatis dukungan ya umat Islam ini kepada keberadaan ya kinerja kepolisian itu juga sangat tinggi. Nah, demikian, Bang Aziz. Ya, baik Mas Awani, penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih Bung Agus ini telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini, dan juga terima kasih telah menyampaikan paparan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan ada perbaikan di tubuh kepolisian sehingga penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat kita bisa menjadi adil begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus Geswanto. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa juga like, komen, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.